Hai, selamat pagi anak-anak kelas 3. Kembali lagi pagi hari ini bertemu dengan saya Bapak Andri Gunawan dalam pembelajaran pendidikan keluarga negaraan. Oke anak-anak, kemarin kita mengetahui judul pembelajaran kita mengetahui tentang beragamnya kebiasaan yang ada di rumah lah. Dan judul yang selanjutnya kita mengetahui apa yang terjadi ketika adanya perbedaan. Supaya tidak ada perbedaan, apa yang harus kita tanamkan dalam hati kita? Tenggang rasa. Harus menghormati dan menghargai. Ya, anak-anak ya. Ingat, itu bukan pembelajaran hanya belajar saja materi ini, tapi itu harus kita tanamkan dalam diri kita karena kita adalah dasar. Karena itu adalah dasar. Karena kita sekarang berada pada dasar. Dan anak-anak, paling penting juga pagi hari ini kita harus membuka pembelajaran kita dengan doa. Mari kita berdoa. Bersyukur senantiasa kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Pagi hari ini senantiasa kami mau melanjutkan setiap proses pembelajaran kami. Kami sangat bersyukur dan bersuka cita. Kami mau memulai proses pembelajaran kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Kami berterima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Tadi kan Bapak sudah mengingatkan flashback kembali, mundur ke materi yang kemarin, ya, karena kita jangan melupakan materi tersebut karena setiap materi pasti ada kaitannya. Kemarin kita sudah mengetahui apa saja kebiasaan yang ada pada keluarga inti, ya, dan apa akibatnya adanya perbedaan, ada konflik, ada pemaksaan kehendak, dan yang lain-lain seperti tugas kalian yang sudah kalian kirimkan ke Bapak. Nah, supaya tidak terjadi konflik, apa yang harus kita tanamkan dalam diri dan hati kita? Yaitu tenggang rasa, saling menghormati dan menghargai satu dengan yang lain. Tidak boleh memaksa kehendak kita, ya. Oke? Dan selanjutnya hari ini kita juga belajar di halaman 41. Anak-anak boleh buka buku paket kalian di halaman 41. 41 di sini berbicara tentang, ya, beragam pekerjaan. Beragam pekerjaan yang dimiliki, ya. Coba perhatikan di halaman 41. Ya, sudah. Bagi yang sudah membuka, mari kita sama-sama membaca materi ini, ya. Ayo berdiskusi. Nah, ayo berdiskusi. Ini adalah pembelajaran keberagaman, beragamnya pekerjaan yang diampu atau dimiliki masing-masing, ya, yang dimiliki orang masing-masing. Nah, di sini Bapak akan bersama-sama membacakan. Hitungan 1, 2, 3. Mulai, kita baca. Serat kain berasal dari beragam sumber. Ada serat alami dan serat buatan. Untuk menghasilkan serat tersebut, terdapat beragam pekerjaan. Nah, beragam tadi kita berbicara tentang pendidikan keluarga negaraan. Kita harus mengetahui beragamnya pekerjaan. Di sini kita lebih tekankan pada beragam. Beragam itu yaitu masuk dalam materi pendidikan kewarganegaraan. Nah, di sini anak-anak di buku kalian bisa melihat petani kapas menghasilkan kapas. Peternak domba menghasilkan rambut domba. Ya. Di sini kita lanjutkan. Serat tersebut disalurkan ke pabrik pakaian untuk diolah menjadi benang dan kain. Untuk menghasilkan satu lembar pakaian dari serat terdapat beberapa pekerjaan yang turut berperan serta. Ada pemintal benang, perancang busana, penjahit pakaian, dan pedagang kain, dan lain-lain. Ya, kita lanjutkan.
Ya, kita lanjutkan. Nah, di sini di lingkungan masyarakat kita dapat melihat berbagai pekerjaan. Ada yang bekerja sebagai pedagang, polisi, guru, karyawan, dan sebagainya. Setiap pekerjaan memiliki tugas dan peran masing-masing. Ya, setiap pekerjaan memiliki tugas dan peran masing-masing. Keragaman pekerjaan, ini dia anak-anak. Keragaman pekerjaan. Ini kita harus ketahui. Keragaman, arti keragaman itu banyak perbedaan, banyaknya berbeda-bedanya pekerjaan di sini. Ya, nah, keragaman pekerjaan tersebut harus kita hargai, betul. Pengumpul rambut domba, pengumpul kapas, kita harus hargai. Nah, saling menghargai. Di sini setiap pekerjaan itu harus kita hargai, harus kita menghormati, harus kita hormati mereka. Apapun pekerjaan mereka, serendah apapun tingkat pekerjaan mereka, kita harus hormati dan hargai. Tenggang rasa, hormati dan hargai. Oke, kita tidak boleh membedakan setiap pekerjaan. Nah itu, baik dia pengumpul sampah, baik dia kerjanya serabutan. Arti serabutan, dia kerjaan sembarangan saja. Apa yang bisa dia kerjakan untuk mendapatkan hasil, dia kerjakan. Itu serabutan. Nah, ada 3 hal yang harus kita tanamkan yang Bapak kaitkan dengan pembelajaran kemarin. Judul kemarin. Dalam pembelajaran hari ini, Bapak boleh kaitkan yang harus kita tanamkan sehingga kita tidak boleh membeda-bedakan. Di sini pertama, kita harus tenggang rasa. Menghormati dan menghargai kita tanamkan dalam diri kita. Kedua, ya, menghormati, tenggang rasa sudah tadi ya. Ya, masuk dalam menghargai. Boleh, kita 2 saja. 2 saja. Yang pertama, tenggang rasa, masuk tenggang rasa menghargai, itu 1, ya. Lalu yang kedua, tidak boleh membeda-bedakan. Saya di sini pejabat tertinggi. Saya tidak boleh berteman dengan karyawan karena saya pejabat. Karena saya petingginya. Padahal karyawannya lah yang membuat dia menjadi tinggi atau jabatannya bagus atau perusahaannya menjadi bagus. Nah, seperti itu. Tidak boleh membeda-bedakan. Saya ini orang kaya, punya pekerjaan bagus, sedangkan dia pemulung. Tidak boleh itu. Jangan. Meskipun kita orang yang memiliki semuanya, pekerjaan yang bagus, kita tidak boleh membedakan dia bekerja serabutan, dia bekerja pemulung. Kita tidak boleh membeda-bedakan. Kita tetap menghargai dia, menghormati dia. Karena apa yang dia kerjakan itu adalah profesinya. Ya, tidak boleh membedakan. Pertama, menghormati, pertama tenggang rasa, yang kedua, kita tidak boleh membeda-bedakan. Ya, di lingkungan sekolah juga terdapat beragam pekerjaan. Apa saja jenis pekerjaan yang ada di sekolahmu? Ayo, tuliskan keragaman pekerjaan tersebut, diskusikan bersama orang tuamu, tuliskan hasilnya pada tabel berikut. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk dalam pandemi virus corona, anak-anak sudah belajar di sekolah, ya. Sudah pernah turun ke sekolah. Jadi, kalian juga bisa mengisi tabel ini, tugas ini, tabel tugas ini ya. Untuk kalian bisa mengingat-ingat apa hal yang dilakukan di sekolah kemarin pekerjaannya. Ya. Pekerjaan di sekolah apa, tugasnya apa, ya. Oke. Nah, itu dia. Jadi Bapak simpulkan hari ini pembelajaran judul yang minggu kemarin, yang sekarang tetap Bapak simpulkan ya. Tetap kita saling menghormati dan menghargai, tidak boleh membeda-bedakan meskipun posisi kita mempunyai segalanya, kita tidak mempunyai pekerjaan yang bagus, posisi kita di pekerjaan kita bagus,
Tidak boleh kita tidak menghormati orang yang di bawah kita, ataupun orang yang berkekurangan. Itu tidak boleh kita saling tidak menghargai dan membeda-bedakan. Ingat, dalam hidup kita ini adalah sementara. Jadi, kata firman Tuhan Bapak sisipkan, hidup ini adalah kesempatan. Biarlah menjadi berkat. Sekian dari Bapak, itu tugas untuk kalian. Hari ini mari kita tutup pembelajaran kita dengan doa. Mari kita berdoa. Bersyukur Tuhan, senantiasa kasih-Mu dalam kehidupan kami sudah kami sampaikan materi ke peserta didik kami Tuhan. Apa yang kami ajarkan dapat bermakna dan berguna dalam masa depan mereka. Biarlah kehidupan kami Bapak Ibu Guru selalu sehat Tuhan, dan peserta didik kami yang lagi sakit Tuhan sembuhkan. Kami percaya Engkau adalah Tuhan yang ajaib dan berkuasa. Yang sehat Tuhan tetap beri keadaan yang sehat. Dan untuk orang tua kami Tuhan, orang tua peserta didik kami, maksudnya Tuhan, kami percaya Tuhan selalu berikan kekuatan, kesehatan, dan rezeki yang daripada Engkau Tuhan. Kami percaya, kami serahkan semua doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ingat 5M? Ya, 5M pasti sudah tahu. Pertama, gunakan masker. Kedua, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Yang ketiga, jaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Yang kelima, kurangi mobilitas. Ya. Dan inilah materi yang bisa Bapak sampaikan untuk kalian semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat, salam cerdas, karakter yang luar biasa. Anak-anak kelas 4, terima kasih. Bye. Maksudnya anak-anak kelas 3, terima kasih. Anak kelas 3, bukan kelas 4. Iya, terima kasih.